Assalamualaikum Gokilers, balik lagi di review gokil bareng gue Opi Calderon di dalam ngopi bareng. Malam nih, maksudnya episode kedua nih, gue kedatangan bintang tamu, kameramen gue yang biasa ngikut gue kamerain kemana aja, ke Bintaro, ke Matraman. Nah, kebetulan di sini dia kan Aldi, namanya Aldi Taher, artis yang jadi ustadz sekarang, yang lagi nyari sensasi. Nah, ini sensor nih, gitu. Nah, ini Aldi ini dia pernah beli gitarnya, gitar chord. Oh iya. Iya dong. Chord dong, ya enggak. Gue kan sebenarnya orang pabrik chord. Gitar kantong 2 jutaan. Chord SFX Dauna. Oh. Sebenarnya lu pengen belinya AB ya? Iya, waktu itu. Pengen beli AB, cuman kebetulan kosong, di gudang juga kosong. Akhirnya beli Dauna. Juga stoknya cuma berapa doang ya waktu itu? Iya, stok itu pokoknya toko-toko gede aja tuh tinggal display semua, karena kebetulan mungkin lagi nggak produksi. Kayaknya makin kesini warna makin tua ya? Kayaknya sih. Enggak gak lo? Kalau gua enggak sih, suara kayaknya. Suaranya makin gimana? Kayak lebih enaknya dengernya garing. Lebih enak ya? Emang sebenarnya begitu, di kayu itu dia karakter semakin tua kan otomatis semakin gelap warnanya. Warna ngaruh juga ya? Warna ngaruh, semakin gelap, sama suara yang pasti itu suara pasti berubah. Makanya kenapa chord di seri-seri tinggi kayak seri A Gold A, Gold D, pokoknya seri-seri atas itu pakai yang namanya sistem Torify. Sistem Torify itu jadi sistem penuaan kayu. Jadi itu semua gitar tuh ya? Enggak, cuma seri-seri tinggi, karena kan notabene itu kan proses itu kan mahal. Jadi seri-seri yang tinggi yang emang harganya bisa di atas 10 itu makin yang itu. Nah, gue pengen nanya nih, dari lu kan selaku konsumen, ya kan? Konsumen dari chord sendiri. Lu beli bulan berapa dah dulu, tahun lalu ya? Apa iya. 2019? Tahun lalu. Setahun pas kayaknya ya. Lu beli bulan apa itu? Enggak, belum setahun kayaknya. Belum setahun Kayaknya. Belinya bulan apa beli? Tengah-tengah tahun kayaknya. Oh, pokoknya pas setelah PSBB udah mulai longgar tuh ya? Iya, pokoknya. Iya, PSBB udah mulai longgar. Pas udah masuk lagi gitu. Oh iya. Ya, hitung aja dari cicilan. Waktu itu kan masih bisa nyicil tuh 0%. Kelar Januari, berarti Juli. Diseruput dong kopinya, kita kan ngobar nih. Oh, iya. Temanya kita mau ngobar. Ini emang dari tadi yang gue tunggu-tunggu nih, gue nungguin Bang Opi balik. Lama juga sampai merem-merem. Ini tema ngobar, ngopi bareng, jadi kita santai. Bakar rokok juga nggak apa-apa, tenang aja, nggak ada sensor-sensoran. Ngopi santai ya? Ngopi santai aja kita. Ini rutinnya makannya. Berarti zaman gue boceng. Kalau di Bandung nih namanya. Nyantai aja kita. Luar biasa dan barisannya. Enak kan? Luar Enak. biasa. Kalau kopi saset makin pas aja rasanya. Nah, pas lu beli ini gitar chord, ada nggak dari pikiran lu apa ya, kayak referensi atau
kenapa lu bisa milih Korg gitu kan, merek-merek gitar banyak ya, ada Yamaha dari Jepang, dari Arab ada Yamahmood, ya kan, Banyak tuh ya dari arah. banyak dah merek-merek gitar. Kenapa lu milih Korg gitu? Gue lebih demen aja sih modelnya bang. Hmm, Gue juga pemula sebenarnya gue. iya iya iya. Belum bisa malah, bisa dibilang belum bisa malah gue main gitar. Ah bisa. Dulu sebelum punya. Oh sebelum punya. Iya, makanya gue beli biar bisa. Walaupun dikit-dikit dah. Emang begitu sih. Kita pengen bisa ya harus punya dulu gitu. Bener. Lain hal kalau misalnya ada yang benar-benar ya udah, misal sebulan full lu dipinjemin, atau berapa bulan lu dipinjemin, atau emang di tongkrongan lu ada gitar dan ada yang ngajarin. Beda kalau punya sendiri. Gue juga Beda. dulu gitu dipinjemin sama temen gue. Cuman rasanya beda gitu. Iya beda. Nah terus kenapa nih lu milih Korg? Gue sempet ngeliat Yamaha juga waktu itu yang nilon tuh, kan buat belajar. Kan enak kalau nilon ya, enteng. Lebih empuk ya. Kalau ini sakit bicaranya. Cuman suaranya juga beda kayaknya, pas di setel di ampli itu dicolok ya. Iya. Mantap banget sih. Terus juga dari desain ini daunat nih, gue demen aja ngeliatnya. Eksotis gitu. Jarang juga kan. Iya. Jarang. Gue tentu beli yang pas. Ini emang tinggal ini satu-satunya ya. Itu kalau gue telat beli aja udah keduluan gue sama orang kan. Customer waktu itu ada yang nanya. Itu gue pesanan lagi gila-gilaan tuh dari customer dari YouTube tuh. Wah alhamdulillah di situ traffic gue cakep banget traffic gue. Sampai pas lagi PSBB aja itu yang harusnya pengiriman itu nggak ngirim, itu ngirim ke gue karena pesanan, karena gue banyak pesanan Online sih ya. online. Tuh Pak Mahfud, supervisor gue ya dibilang fight juga lah dia ke atas. Yakin gak Pi? Yakin Pak, stok habis. Sebelum PSBB kelar nih, gue inget banget ini kiriman terakhir. PSBB kan kita mulai April pertengahan gue datang gitar. Pokoknya kalau dihitung nominalnya itu ada bangsa 20 juta. Gede ya. Gede. GA Met XOP, GA Met XMOP yang full mahogani, ini daunat sama abenat. Hari pertama setelah kiriman yang MOP langsung laku, gue ngirim ke itu tuh Kota Bambu. Sempet takdiduk gue tuh kalau misalnya nggak laku, wah habis jadi masalah. PSBB padahal ya. PSBB alhamdulillah banget itu, alhamdulillah banget. Trafficnya bagus. Nah kalau dari kayak teman-teman tongkrongan lu ngelihat gitar nih atau keluarga lu, nyangka nggak kalau gitar nih 2 jutaan? Kalau keluarga gue nyangka. Nyangka. Emang modelnya sih ini gak glossy bang ya. Glossy. Atau ada yang nyangka lebih dari 2 jutaan gitu teman-teman lu? Kalau teman gue justru kaget sih. Kagetnya gimana? Gue bilang 2 jutaan gitu. 2 jutaan. Merek Korg ya kan, udah gitu kan dapat itu tas. Backnya juga dapat juga. Dipercaya sih dia nih. Tadi biasa beli gitar yang biasa deh, yang biasa. Oh yang replika ya? Enggak begitu, mungkin ada yang nyangka 4 juta atau ya. Tapi emang mewah kelihatannya, kayaknya mahal ya. Lebih dari 2 juta ya. Emang kalau bisa dibilang Korg itu termasuk berani di dalam ngeluarin gitar, ngasih harga yang relatif murah itu. Gue tadinya mau beli yang gitar kecilnya bang, Korg. Oh yang ada mini. Iya, kan habis waktu itu juga. Ingat ini nih ada nih displayan. Jangan didorong produk knowledge dari Ini gue. sempet gue selawatin juga nih. Iya, sempet gue selawatin juga, gue foto nih. Bisa lah kebeli. Kalau punya nyicil. Bismillah lah ya. Iya itu masih 0%. Masih bisa 0% waktu itu. Nah pas udah makin ya lu berarti ada rasa
bangga juga dong. Bangga. Itu ya kalau pot juga seumpamanya kita udah bosen gitu, nggak jatuh harganya kan? Harga nggak aja? Nggak jatuh. Gue kan pernah punya yang seri standar AD810 OP. Ya gue beli 18, gue masih laku ngejual 15. Tipis kayaknya. Tipis, 300.000 doang. Pemakaian juga udah lama ya? Pemakaian udah lama. Itu gue beli pas gue masih jadi supplier, supplier buku 2018 akhir. Lu jual pas pandemi kemarin ya? Pandemi kemarin. Itu warna spruce-nya juga udah berubah. Gue beli dari warna masih putih krem gitu kan, putih gading spruce, sampai itu jadi ya kayak coklat muda gitu dah. Tua, jadi tua warnanya. Pas suara mau nggak ngebohongin ya? Suara nggak ngebohongin. Itu kan gue di AD 810 itu gue mau bikin gate pas rekaman, recording gue makin itu. Todong mic. Bikin gate nih. Enak tuh Bikin kenceng suaranya. Iya, emang kalau bagus kalau recording gitu, kalau kita mau bikin gate gitu ya, gate itu kayak kalau di cerita itu namanya akar cerita gitu, kerangka karangan. Jadi kita main biasa, lari kemana, baru nanti isi vokal segala macam. Itu Tapi gue pakai alat musik lain nggak kayak drum gitu? tetap make itu kan di proses mixing namanya. Berarti biar nggak kalah juga suara gitarnya. Nanti si gitarnya nggak kedengeran, gue cuman jadi ibaratnya benang merah doang pas lagi di rekaman buat nyari ketukan. Itu gate, mau bikin gate proyek iseng-iseng, posisi gagal. Seenggaknya udah punya lagu ya. Banyak banget kan lagu lu. Tingkah orangnya. Mainin dong. Malu gua kalau main. Masa malu. Ikan singgahnya kan kita udah punya. Enggak nih, senar sempat gua ganti juga sih waktu itu nih bang ya. Iya, Karena buat belajar gua sakit tangan nih emang. pakai senar elektrik Iya pakai senar lebih lebih tipis Kecil, ya, lebih jadi tipis. lebih tipis. Emang enak kalau buat belajar yang rada empuk. ya masih ada sih yang ngeri. Sebenarnya enak di kalau belajar itu pakai yang normalnya ukuran 11. Jadi kita Tatar aja langsung ya. langsung tatar udah, yang pakai yang tipis-tipis segala udah. Nggak Niatnya emang pengen gua ganti lagi bang pakai yang ngeri. Kalau mau ganti, rekomendasi gue ya kalau nggak pakai nickel bronze, ya pakai yang seri XT. Itu kalau yang dia dari yang 0,10. Iya itu. Iya. Dia kan ada banyak seri, ada yang seri standar, yang EJ itu kan seri standar, Oh, yang iya, harganya iya. 95-an. Ada juga nickel bronze yang sering gue pakai tuh, yang bungkus coklat. Itu lu pakai yang itu dulu ya? Gue dulu pakai yang itu. Suaranya vintage. Kan barangnya kosong bang. Paling ada nanti di showroom. Gitu. Yang niat pengen ganti lagi tuh. Gitu sih. Gitar jarang dielap. Nah, Ayo. kalau misalnya itu, seenggaknya kalau kita habis mainin nih, kita bersihin aja pakai apa namanya kain kering aja. Jadi satu ngejaga si senar biar nggak karat. Ini kan udah karat nih di sini. nih. Iya. Tuh. Terus ininya juga nih mesin head, ya minyakin dah sedikit aja, jangan banyak. Di mananya tuh bang minyaknya? Di sini tuh di bawah ini kan pas puteran gitu. Jadi kita menjaga gitar itu kan lebih dari sekedar pacar gitu. Kalau pacar lu jarang-jarang peluknya. Lu biasa belum punya gitar lu nyanyi doang udah suara gua doang. Yang gak enak ini nih. Kalau sekarang Udah ada. udah selingannya dah. ada selingannya. Gitu. Nggak nyesel lah pokoknya dah. Mau semahal apaan ya kan? Iya sih. Kalau kita dapat kualitas ya kan. Hmm.
Nah, ditanya dong tentang chordnya. Tapi kalau yang ukuran lain nih bang, kayak yang ukuran yang pengen gue beli tuh, itu suaranya beda ya sama yang ukuran segini? Beda. Jadi setiap gitar dia kan beda-beda body, ya kan? Beda seri beda body. Jadi kalau body yang kecil itu suaranya lebih mendem. Suaranya lebih mendem. Nah, buka ya. Enggak keluar full. Nah, kayak ini SFX, dia suaranya lebih tipis karena bodinya slim. Iya sih. Dia lebih lembut. Kayak ini seri SFX AB sama SFX Me yang biasa tuh. Yang biasa itu kan open pore. Sama ini itu juga beda karakter suaranya. Kalau yang itu lebih bright. Dia tipis-tipis cuman bright. Kalau ini kan dia ada lapisan coated. Coated itu lebih ngeredam lagi. Jadi biarpun tipis dia suaranya bulat. Tipis suara bulat. Semua yang didesain emang udah ukuran segitu ya buat. Iya, udah punya karakter masing-masing. Kayak GA, yang seri GA tuh Grand Auditorium, bodinya kan lebih gede, lebih tebal dari ini. Itu otomatis suaranya juga beda juga. Dia lebih volumenya lebih keluar. Apalagi seri-seri yang lebih jumbo, kayak AD itu bodinya Dreadnought. Gitar cowboy. Kan? Ada kalau gitar cowboy folk, masuknya folk, body folk itu yang pakai CJ, jadi CJ. Lebih gede tentu. Body bawahnya itu lebih bulat. Kalau AD kan bodinya begini nih, terus bawahnya rada datar. Kalau yang CJ itu kan bawah benar-benar bulat, iya kayak angka 8. Kayak bodinya siapa? Bodinya Wika Salim. Gue gak kenal lah tuh. Wika Salim, I love you. Lu lihat nih ntar nih. Iya ntar, Wika Salim. Kenalin apa? Hah? Kenalin. Wika Salim artis PA. Oh artis. Tapi lu kenal gak? Enggak. Makanya cewek gue suruh potong pendek biar mirip Wika Salim. Oh rambutnya pendek. Iya. Kalau sejarahnya chord tuh dia kapan sih ininya mulai bikin berani ngeluarin produknya gitu? Jadi ini sebenarnya nih gue sempat ngebikin konten di toko sama Hamja gara-gara kendala di memori. Itu gue pakai handphonenya Hamja, itu full HD, rekaman total jadi 9 giga. Gede Buat bener. ditransfer ke handphone gue gagal mulu, 25% doang. Akhirnya gue masukin dah tuh ke laptop. Ya namanya notebook, punya bekasan adik gue dulu pakai notebook lama. Gue ada Filmora, gue pengen edit di situ kagak bisa, di lemot banget. Pindahin lagi lah ceritanya ke handphone, kagak bisa juga. Udah akhirnya tuh udah jadi gagal gitu aja udah tuh konten. Nah, iya udah ada, cuman gue nggak bisa buat apa-apain karena kendala di situ. Sayang bener kan? Iya, ya makanya nih di sini dah nih gue buka dah nih di ngobar nih gue buka sejarah chord, terus produk-produknya gue buka di sini dah. Minum dulu ya, seret. Jadi chord ini pertama kali tuh didiriin sama orang Korea, namanya Park siapa nih? Nih, tuh, nih gue buka nih gituannya apa? Chord.com ya nih. Park Jung Gyu itu tahun 1960. Dari Korea tuh, Orang Korea. Nih gue buka, gue lupa nama orang chordnya. Park Jung Gyu nama itunya. Sekarang yang nerusin anaknya ya, Park Ho Young atau Park Young Ho. Jadi Park Ho Young ini dia masih ada besanan sama Chan Ho Young.
Dia serius banget. Satu keluarga tuh berarti ya. masih keluarga dah. Chan Hoyong siapa? Nih, Chan Hoyong siapa? Anak CP PA. kira bener kan. Enggak, kalau ini anak-anaknya Park Jung Gyu itu benar. Park Hoyong, Park Yong Ho. Ini Korg didiriin itu tahun 1960. Awalnya Korg tuh nggak produksi gitar, coy. Oh, kan. Dia tuh cuma importir. Itu perusahaan importir piano. Piano malah bukan Piano. gitar awalnya. Jadi importir yang dari luar, barang dari luar tuh yang buat jadi pasar di Korea masuk lewat Sodo Piano. Itu nama pertama kali Korg sebelum jadi Korg. Itu Korg tuh pertama kali. Piano ya. Baru Piano. ngeluarin gitar. Diimportir. Tuh. Ngeluarin gitar itu tahun 1973. 1973 baru ngeluarin gitar. Itu juga nggak produksi. Tuh. Baru jadi pabrik. Pabrik 1973. Pabrik gitar. Belum ngeluarin gitar sendiri. Jadi misal gini. Lu perusahaan gitar asli nih. Gue punya pabrik. Tapi gue mau produksi ini dong. Nah, lu kasih tuh kayak desain segala macem. Lu pengen produksi model kayak gimana, jumlahnya berapa ya. Gue yang kerjain tuh. Sampai kalau lu mau tahu nih ya, sekelas Ibanez, Kramer itu pernah produksi di Korg. Bahkan Ibanez yang sekarang aja tuh masih banyak juga yang produksi di pabrikan Korg. Korg kan punya pabrik di Indonesia. Sekarang nih. Di Mojokerto, iya. Ibanez yang made in Indonesia itu masih banyak yang produksi di Korg. Pengalamannya gimana, nggak gila itu Korg. Itu 1973. Berarti dulu orang cuma nge-request doang ya bikin. Betul. Itu kalau nama ininya perusahaannya apa nih? Ini gue lupa nih. Perusahaan manufakturnya apa itu ya? Oh, OEM. Perusahaannya OEM. Jadi kayak yang gue bilang tadi, orang request ke gue, produksi ini produksi ini nanti gue distribusin lagi ke dia yang pasarin. Itu perusahaan OEM namanya. Padahal dia punya basic ya. Setelah itu kan namanya makin gede nih, nama Korg makin gede. Akhirnya di tahun 82 itu Korg produksi gitar sendiri dengan nama Korg tahun 82. Ya kita bisa hitung udah dari 73 ke 82, pengalamannya berapa tahun ngebikinin orang gitar gitu. Jadi makanya gue nggak heran Korg bisa keluarin produk-produk yang bisa dibilang bersaing dengan merek-merek kayak Taylor, Martin, bersaing. Apalagi yang seri-seri tingginya, kita ngomongin akustik dulu dah nih. Seri tingginya itu kan ada seri Gold, seri Lux, terus ada seri NDX. Itu nggak kalah sama merek terkenal kayak Taylor sama Martin. Kita nggak usah ngomongin merek terkenal yang ada di Indonesia dah. Pantes modelnya beda sama gitar lain ya. Beda. Kayak Korg gimana gitu ya. Beda nih. Gue kalau ngeliat Korg kayaknya mewah aja gue ngeliatnya juga. Nah, iklan lagi tuh, itu iklan Honda. Kebek sih nih. Nah, ini ada lagi nih tuh. Ini gue langsung ngebuka di sumbernya. Ya. 1984 dia produksi buat gitar Hofner sama Kramer. Gitar kalau gitar Kramer itu yang biasa dipakai anak-anak metal tuh, anak-anak heavy metal tuh banyak yang pakai Kramer sama Hofner juga. Ini dia gitar listrik ini 84. Yang 84 lagi uniknya, lu pernah lihat dong kayak di gambar apa di video gitarnya itu Raja Dangdut Om Irama yang headless buntung gitar buntung itu Korg juga produksi, cuman diproduksi untuk gitar Kramer sama gitar Hofner.
Tapi kalau begitu nyetemnya gimana sih ya? Dia di bawah, Di bawahnya. di gridnya di sini. Jadi masang senar lewat sini. Nyetem di sini. Diputer juga tuh. Putar. Udah pakai kunci L. Tuh, tahun 84. Lisensinya langsung. Itu kan gitar Steinberg itu. Nama gitarnya yang dipakai itu Bang Haji Roma Irama. Itu Steinberg sama gitarnya. Itu lisensinya chord langsung minta sama hitungannya nggak beli lisensi dah. Berarti Bang Haji keren juga ya. Yang bikin keren gitar Steinberg. Legend. Iya, Bang Haji tuh. Steinberg yang seri itu tuh dia nggak pakai kayu, makanya karbon, makanya lebih enteng. Karbon. Suaranya beda dong ya. Berbalik ke pick up. Kalau pick up ngedukung bagus banget. Kayak Bang Haji dah, gitu. Nyaring kali ya. Nyaring kali ya. Ya lu dengerin aja lah kalau punya Bang Haji. Karbon. Itu yang gitar elektrik ya. Chord kalau bisa dibilang. Maksudnya gimana ya? Orang-orang ya mungkin awam lah pengetahuannya tentang chord. Karena bisa dibilang dia masuk ke pasar Indonesia itu baru nggak begitu lama gitu, nggak kayak merek terkenal yang satunya. Di mana tadi Surabaya ya? Mojokerto. Betul. Bagusnya gede. Makanya orang-orang awam tuh banyak yang belum tahu gitar chord. Ya wajar sih ada beberapa customer yang datang ke toko itu ngeremehin gitar chord, Bandingin. ngebandingin. Kalau misalnya dengan harga tinggi, saya bisa kebeli Martin dong, kata dia. Saya bisa kebeli Tyler dong. Ngomong gitu. Ya nggak masalah sih kalau gue. Cuman makanya dengan adanya gue kayak begini, gue tuh sekalian mengedukasi juga, ngasih informasi terkait chord. Kenapa begitu? Karena dengan gue ngejual chord kan berarti gue gajian. Dari sini ada rezeki gue gitu. Jadi gue mendalami. Kalau gue tipe orangnya mendalami, gue kerja di tempat apa nih, gue dulu di buku, ya udah gue dalamin tuh buku. Tapi akhirnya gue masuk ke supplier kan gue bisa kenal sama yang namanya penerbit, sama percetakannya, sama penulisnya, gue dalamin di situ. Jadi gue nggak nanggung orangnya, gue masuk di suatu tempat, gue di satu pekerjaan, ya udah gue nyelam dah di situ, biar gue nguasain. Sama kayak gue di MG begini. Apa produknya yang ibaratnya bisa ngedobrak nih. Kalau gue di counter kan, gue di counter bukan di showroom. Oh chord, udah gue dalamin dulu, gue selamin tuh chord. Gue juga awal sama sekali buta tentang chord. Gue sempat ngedengar itu chord bagus pi. Itu pernah, dia juga chord tuh pernah produksi apa ya, kayak Ibanez juga produksi di situ, Kramer. Itu gue tahu kalau nggak salah itu omongannya Chip MG yang dulu tuh di Taman Anggrek, itu Gunawan. Dia pernah ngomong begitu ke gue. Seingat gue gitu ya, orangnya dia. Akhirnya pas gue cari tahu lebih lanjut, gue masuk ke webnya. Ini gue yang omongan tadi itu gue kutip dari webnya langsung, chordguitar.com nih, chordguitar.com. Ternyata apa yang diomongin sama Chip MG yang dulu di Taman Anggrek terus sama Gunawan itu benar. Jadi chord ini bukan merek sembarangan. Tapi kalau kayu nih bang, yang pas di lehernya ini emang ini sama nggak sih? Kalau untuk seri yang Dao beda, Kayunya ya? kayunya beda. Kalau necknya ini pakai mahogani. Oh kalau ini. Fingerboard. Nah, ini fingerboard namanya nih, atau fretboard. Dia kan ada dua kayu, neck sampai head. Nah, ini fingerboard di sini. Fingerboard ini dari kayu merbau. Dia warna sedikit kehitaman. Iya dibanding ini beda. Dibanding apa namanya necknya, dia sedikit kehitaman. Karena kenapa dipilih merbau? Karena teksturnya hampir sama kayak ebony, keras, kuat.
jadi dipilih merbau gitu. Kalau yang buat seri-seri tingginya mah udah pakai Ebony, sama kayak merek-merek Tyler Martin. Bahkan hasil limited edition, lu boleh ngeliat di Instagramnya MG Central Park. Seri limited edition tuh pick upnya nggak di luar sini, pick up di dalam. Ini nih. Pick up di dalam. Itu yang biasa dipakai sama Martin. Oh, tuh udah ada barang itu? Hah? Barangnya ada. Seri limited edition. Belum lihat gua. Gue di Instagram doang gue posting. Kalau di counter mah nggak bakalan masuk gitu. Pasti kalau ada yang ini ada paling PO. kalau ada yang Ya, ada yang mau PO. Banyak seri-seri limitednya itu kayak yang puzzle. Jadi kayunya nih kayu puzzle ditumpuk-tumpuk. Di sini juga rosetnya, ini kan roset nih namanya nih. Tulis yang ini. Rosetnya itu puzzle. Lu bukan stiker ya? Ini bukan stiker. Kalau ini akrilik. Ini akrilik merah yang dipakai. Ada juga kayak seri-seri tingginya itu di sini nih dipakai gituan kerang, pecahan kerang. Oh, pernah lihat dah gua kayaknya dah. Ada, itu seri-seri tinggi jadi pecahan kerang pakai di sini. Detailingnya ya sama kayak Takamine. Itu kalau gitu variasi apa yang ngaruh ke ini emang? Variasi. Model. Jadi dengan kayak begitu kan lebih detail, lebih handmade gitu. Tangan yang ngerjain, nggak full pabrik. Pabrik palingan cutting doang. Yang nempel manusia, ya kan? Yang ngepres, dipres begini nahan mesin, yang ngerjain manusia. Yang bikin begini nih, yang nempel-nempel ini manusia. Ini detailing namanya. Gitu. Apalagi kalau yang di sini sampai ada kayak ini kan dicoak dulu. Dimasukin gitu ya? Padahal tipis nih kayu ya? Tipis. Dicoak. Dicoak. Itu yang bikin dia langsung tuh. Si siapa tadi? Hah? Apa namanya? Park Jung Gyu. Iya. Park Jung Gyu udah meninggal. Enggak, maksudnya dari zaman dia pas masih sebelum ngeluarin chord sendiri. Yang bikin siapa tuh? Yang kan kalau pas di ya kalau itu sih pasti anak buahnya lah, Pengrajinnya ya. Pasti pekerjaannya. Bahkan chord sendiri dia ada yang namanya seri spesial kalau di elektrik ya. Itu model pick up itu persis banget kayak PRS. PRS juga gitar gila juga tuh. Gue pengen beli ampli, beli sebelah ngamuk, berisik ntar gue main. Gue main nggak pakai ampli aja, main pelan-pelan gue. Nah ini ada lagi di kalau kita ngomongin chord. Lo tahu band Muse kan? Muse yang lagunya Hysteria. Oh, tahu. Iya. Oh, itu. Itu Muse. Itu vokalis kan sekalian gitaris tuh, Matthew Bellamy. Kan gitar barunya dari mana? Chord. Cuman kerja sama Manson gitar. Itu nama gitarnya MBM1 serinya. Warna silver sama warna hitam. Itu gila tuh gitar. Makanya kalau ada orang ngeremehin chord, gue kesel gitu. Keselnya apa? Lu belum tahu. Makanya kan gue kalau udah megang customer, apalagi customer gitar, nah, apalagi yang sok tahu, yang dan belum tahu gitu. Kan ada yang sok tahu, ada yang belum tahu. Yang belum tahu kita lebih enak buat neranginnya. Ya, jadi gitu kita kan kalau misalnya kayak pengen ngisi air dalam gelas kan, otomatis kita harus ngosongin dulu nih gelasnya. Ya kan, nggak boleh gelas penuh kita isiin air lagi. Sama kayak kita ngejelasin ke orang yang belum tahu dengan orang yang sok tahu. Kalau orang yang belum tahu itu ibarat gelas masih kosong, kita tuangin air penuh, dia jadi tahu. Kalau orang sok tahu, airnya dia udah penuh nih,
airnya udah penuh, boro-boro kalau air udah penuh. Kalau diisiin batu, ya kan, namanya orang so tahu kan gitu. Gelas diisiin batu, dituangin air, ya air luber, nggak bakalan masuk. Jadi gue lebih enak ngejelasin ke orang yang belum tahu dibandingin orang sok tahu gitu. Ya mungkin pelan-pelan ya bakalan ngerti gitu, atau bakalan tahu dengan adanya video-video kayak begini gitu. Jadi gitar chord itu bukan gitar kacangan. Oh iya. Bukan gitar kacangan. Mungkin yang dilihat di banyak-banyak counter itu kan yang di Gramedia yaitu gitar-gitar seri standar. Karena kelasnya counter ya segitu. Kalau misalnya kita main ke showroomnya, lu yang limited edition juga ada. Tapi gue belum pernah main langsung ke showroomnya. Nanti kita jalan-jalan next time kita main. Gue aja kadang begitu, gue karyawan MG nih, gue belaga bukan karyawan, gue belaga main aja Di customer ya. ke showroom. Jadi yang kenalin ada yang kenalin, lu bukannya anak TA ya? Kan ada yang bekasan dari Kettler TA tuh, dia di showroom MG Blok M Bang siapa gitu, gue lupa namanya. Dan lu sering sono? Enggak gitu. Ya kayak toko-toko musik lain juga, gue juga kadang gue iseng, gue main aja, gue ngeliat gitar, gue jadi bahan perbandingan, itu gue jadi wawasan juga. Ya gue orangnya kalau misalnya udah gue kerja di satu tempat, ya gue bakalan nyelam biar gue tahu apaan gitu produknya, gue bakalan nyari tahu banget. Kayak gue lagi di buku, gue dari SA ke supplier, ya gue di situ gue selemin tuh ya proses retail, ya percetakan, ya penerbitnya kayak gimana, ya penulisnya gitu. Kelihatan sih lu juga orang kepoan. Kepo gue dalam hal-hal kayak gitu, gue kepo, gue aus informasi gitu. Jadi ya secara overall dia sejarah singkatnya chord dan informasi tentang chord ya begitu di. Nah, lo gimana nih setelah lo tahu tentang sejarah chord yang awalnya dari piano lari ke gitar, chord memproduksi gitar-gitar hebat, Ibanez aja produksi di situ, Kramer, ya sekarang kerjasama lagi sama Manson Gitar jadi MBM1. Gimana nih setelah lo tahu informasi itu? Nambah lagi kayaknya ntar kalau udah jago nih. Bisa gitu. Bisa ya. Kalau udah jago. Gue juga ada niatan beli gitar lagi gue. Oh iya harus. Masa tukang gitar nggak punya gitar? Nggak tahu kali aja dari chordnya langsung nih mau ngasih gue gitar, ya boleh. Kode banget. Battle kita ntar. Battle gitu ya. Gitu deh. Ada lagi kan nih yang mungkin lu mau apa ya, kayak lu sampein ke penonton setelah lu pakai gitar chord. Kalau yang belum punya cobain. Kalau enggak coba-coba aja main Iya, coba-coba aja deh. Cobain juga boleh bang ya. Cobain boleh, asal jangan lu rusakin. Ya. Kalau rusakin nggak boleh. Dia beli. Iya. Emang beda sih. Gue nyoba gitar-gitar temen gue juga beda namanya. Ya intinya ada harga, ada kualitas gitu aja. Ngomongin lah, Kita ngomongin. bukan kaleng-kaleng. Ya mungkin segitu aja ngobar malam nih bareng Aldi. Gue punya satu pantun buat penonton, Buat gue juga nih. buat lu juga. Film Indonesia alurnya monoton, ambil celana totonya robek. Buat yang udah pada nonton nih, buat abang-abang yang udah pada nonton, ayo dong jangan lupa di subrek. Bisa. Iya, ayo dong bantu kita buat ngembangin channel ini. Ya mungkin segitu aja dari gue Opi Calderon dan kameramen ganteng. By the way, Doi masih jomblo. Kayak kalau ada Gokil Arswati yang demen,
Suwarti. Kontak aja ke gue, ntar gue kasih nomornya. Siap. Oke, gitu aja ngobar episode 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.